Kalau kalian belum paham cara konfigurasi router Cisco dari nol, tonton video ini. Halo, saya Irwan, selamat datang di channel ini. Pada video kali ini, saya akan membahas konfigurasi dasar di perangkat router yang ada di Cisco Packet Tracer 9.0. Di video sebelumnya, saya sudah membahas interface fisik dan cara melakukan pengecekan detail interface di Cisco Packet Tracer 9.0. Sebenarnya, konfigurasi dasar pada perangkat router Cisco memiliki kesamaan dengan konfigurasi dasar pada perangkat switch Cisco yang sudah kita bahas pada video sebelumnya. Pertama-tama, akses perangkat router melalui komputer menggunakan kabel konsol. Pilih kategori connection, lalu hubungkan router dengan komputer. Buka komputer, pilih desktop, lalu masuk ke terminal. Maka kalian berhasil masuk ke tampilan CLI dari router. Kemudian kalian silakan masuk ke Privilege Exit Mode dengan menjalankan perintah Enable. Lalu pada Privilege Exit Mode, kita diminta untuk menampilkan konfigurasi yang sedang berjalan pada perangkat router ini dengan menjalankan perintah Show Running Config Enter. Pada konfigurasi yang ditampilkan, apa nama hostname dari router ini? Ada berapa banyak interface fast Ethernet yang dimiliki oleh router ini? Ada berapa banyak interface gigabit Ethernet yang dimiliki oleh router ini? Ada berapa banyak interface serial yang dimiliki oleh router ini? Berapa rentan nilai yang ditampilkan untuk line VTY? Kalian boleh menuliskan jawabannya di kolom komentar ya. Kemudian kita diminta untuk menampilkan konfigurasi yang tersimpan di NVRAM. Untuk menampilkan konfigurasi yang tersimpan di NVRAM, kalian silakan jalankan perintah Show Startup Config Enter. Di sini kita menemukan informasi startup config is not present. Itu artinya kalian belum melakukan penyimpanan pada NVRAM. Pada langkah selanjutnya, kita diminta untuk melakukan konfigurasi pada router ini. Ganti hostname router ini menjadi R1. Untuk mengganti hostname, kalian bisa masuk ke Global Configuration Mode lalu ketik hostname spasi R1. Kita juga diminta untuk membuat banner MOTD. Masih di Global Configuration Mode, ketik banner spasi MOTD spasi tanda petik 2 di atas, lalu tuliskan pesan yang ingin kalian tulis. Dalam lab ini kita diminta untuk menuliskan pesan unauthorized access is strictly prohibited. Kemudian ditutup dengan tanda petik 2 di atas. Lalu kita diminta untuk menerapkan password untuk masuk ke Privilege Exit Mode dan User Exit Mode, lalu mengenkripsi semua password. Pertama, kita terapkan password untuk masuk ke Privilege Exit Mode tanpa enkripsi. Ketik enable spasi password yang ingin kalian gunakan. Dalam lab ini kita diminta untuk menggunakan password Cisco. Kemudian kita terapkan password untuk Privilege Exit Mode dengan enkripsi. Ketik enable spasi secret spasi it's a secret enter. Lalu kita membuat password untuk User Exit Mode. Ketik line console 0. Ketik password spasi let me in enter. Lalu ketik login untuk mengaktifkan. Kemudian exit. Terakhir, kita enkripsi semua password dengan mengetikkan perintah service spasi password encryption. Kemudian kita akan menguji password yang telah kita terapkan. Pada tampilan pertama kali untuk mengakses router ini menggunakan CLI, di sini sudah tampil banner MOTD yang sudah kita konfigurasi. Lalu pada tampilan ini juga meminta kita untuk memasukkan password agar bisa masuk ke User Exit Mode, yang artinya konfigurasi yang kita lakukan telah berhasil. Silakan masukkan password yang sudah kita buat untuk masuk ke User Exit Mode. Setelah berhasil masuk ke User Exit Mode, silakan masuk ke Privilege Exit Mode dengan mengetikkan perintah Enable. Kalian akan diminta untuk memasukkan password yang sudah kalian buat untuk masuk ke Privilege Exit Mode. Setelah berhasil masuk ke Privilege Exit Mode, silakan kalian lihat konfigurasi yang telah kalian terapkan dengan mengetik Show spasi Running Config. Di sini kalian akan melihat bahwa password sudah diterapkan dan sudah berhasil dienkripsi. Lalu kalian bisa coba melihat konfigurasi yang tersimpan di startup dengan mengetikkan Show Startup Config. Belum ada konfigurasi yang tersimpan pada startup config.
Sekarang, silakan kalian simpan konfigurasi yang sudah kalian terapkan ke dalam startup config dengan mengetikkan perintah copy spasi running config spasi startup config. Setelah itu, kalian bisa melihat lagi apakah konfigurasi kalian sudah tersimpan pada startup config. Di sini, semua konfigurasi kalian sudah berhasil tersimpan pada startup config. Langkah terakhir pada lab ini adalah menyimpan konfigurasi yang ada di startup config ke memori flash. Tindakan ini biasanya digunakan juga untuk membuat cadangan atau backup konfigurasi router ke dalam memori flash. Berbeda dengan penyimpanan startup config, ini adalah konfigurasi yang dimuat saat router pertama kali dinyalakan dan ini tersimpan di NVRAM. Sedangkan flash adalah memori internal yang lebih besar, sering digunakan untuk menyimpan file iOS dan backup configuration. Silakan kalian jalankan perintah show spasi flash untuk menampilkan isi memori flash. Sekarang kita bedah satu persatu output dari perintah ini. Pada sisi kiri terdapat angka urut. Ini adalah nomor indeks dari file. Kemudian pada angka kedua ini adalah ukuran file dengan satuan byte. Terakhir adalah nama file yang tersimpan di flash. Untuk dapat menyimpan startup config ke dalam flash, kalian bisa menjalankan perintah copy startup config spasi flash. Setelah ini, kita coba cek kembali pada memori flash. Di sini sudah terlihat bahwa startup config kita sudah berhasil tersimpan pada memori flash. Demikian untuk lab konfigurasi dasar perangkat router yang ada di Cisco Packet Tracer. Pada video berikutnya, kita akan membangun jaringan sederhana menggunakan switch dan router. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan materi berikutnya. Saya Irwan, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.